Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Juwariah di Ngobrol Suka-Suki. Suka-suka kamu, suka-suka kita. Ya, kali ini kita ada di depan SMA Negeri 1 Subah ya, dengan intro suara kendaraan yang lalu lalang di Jalan Pantura. Nah, kali ini saya kedatangan dua bintang tamu, narasumber yang sungguh luar biasa. Ya, di sebelah kanan saya ada Bapak Andi. Sebelah kiri saya ada Ibu Pudia. Oke, langsung saja ya. Oke. Bapak Andi, sehat? Sehat. Menyenangkan. Dan menyenangkan sekali. Oke, Bapak Andi, tentang pembelajaran yang menyenangkan, itu pembelajaran yang menyenangkannya itu seperti apa sih Bapak? Baik Bu Juju, mengenai pembelajaran menyenangkan, pembelajaran adalah proses transfer ilmu atau informasi dari pembelajar, dari guru kepada siswa guru. Nah, di sini ada kata menyenangkan. Jadi ketika proses pembelajaran itu menyenangkan apabila antara guru dengan siswa itu saling membutuhkan suatu hal yang menyenangkan. Jadi ada kegiatan yang menyenangkan antara dua siswa seperti dari sumber belajarnya, dari proses belajarnya, dari proses awal, dari proses akhir itu saling menyenangkan. Jadi antara pemberian ilmu dari guru kepada siswa itu tercipta suasana yang penuh menyenangkan dan ada inspiratifnya. Oh, oke. Kalau menurut Ibu Pudia, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, Bu Juju, menyenangkan hampir sama ya kayak Iya. Pak Andi tadi. Artinya yang namanya menyenangkan itu kan pasti membuat hati senang ya Bu ya. Membuat hati senang itu bukan hanya dari murid saja, membuat suasana hati murid senang, tapi gurunya yang mengajar juga senang. Jadi dua belah pihak itu sama-sama bahagia ya Bu ya. Iya, Kemudian menimbulkan inspirasi tadi. Berarti inspirasinya bukan hanya dari gelontoran guru, tapi juga siswa menjadi lebih terinspirasi. Gitu Ibu. Oke, Ya. dari pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira ada kiat-kiatnya tidak Pak untuk menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan? Kiat-kiat pembelajaran menyenangkan tadi Bu ya, namanya pembelajaran itu pada akhirnya mencapai kodrat siswa untuk mencapai dia supaya menjadi pengembangan. Jadi siswa itu memiliki kodrat tertentu lah, sesuai kodratnya tadi dari dia itu siswa yang memiliki bakat minat tertentu. Ya. Tadi untuk kiat-kiatnya ketika belajar yang menyenangkan tadi dari Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran itu sudah menyiapkan yang namanya sumber belajar, kemudian kebutuhan siswa, kemampuan siswa. Seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran di awal itu ada yang namanya tes diagnosis awal dulu. Karena kita tahu apa yang dibutuhkan siswa ketika kita menyampaikan materi. Seumpama saya bahasa Indonesia, ketika kita ingin menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Ketika teks eksplanasi itu nanti kita juga perlu menganalisis dulu sebenarnya siswa itu di lingkungan mana. Umpama kalau kita di lingkungan yang banyak hutan, kemudian dekat pantai, kalau kita membicarakan gunungan tidak sesuai Bu. Jadi yang menyenangkan itu sesuai dengan lingkungan siswa, kemudian dan contoh-contohnya yang realistis dengan siswa di sekitarnya begitu. Gitu. Ini tadi Anda tuh membicarakan tentang kodrat siswa. Saya penasaran dengan kodrat siswa seperti apa? Kodrat siswa, seumpama ada siswa yang bakatnya itu bermain voli, di dalam olahraga, kodratnya ada yang seni. Jadi nanti kalau kita siswa itu bakatnya seumpama seperti saya itu nanti pengembangan olahraga, jadi bukannya olahraga nanti dalam ilmu yang lain, seumpama matematika itu kan dalam artian tidak bisa ya Bu, belum dikatakan tidak boleh mengatakan dia tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, tetapi pengembangan secara alamiah siswa, minat dia, kemudian pengembangan dari bakat dia gitu loh Bu. Mama ada yang minat ke seni, nanti dia pembelajaran yang lain itu mampu mengikuti, tetapi ada yang sesuatu yang lebih daripada yang lain gitu loh Bu. Jadi ada inspirasinya. Kalau menurut Ibu Pudia seperti apa? Pembelajaran itu mengantar ke kodrat anak ya Bu ya. Artinya ya sama, setiap anak punya minat, punya bakatnya sendiri. Nah, bagaimana sekolahan itu kemudian mengasah, memaksimalkan potensi mereka sesuai apa yang dia miliki,
apa yang jadi potensinya untuk menjadi lebih maksimal. Kalau tadi Pak Andi bilang katanya anak ini memang tidak begitu capable ya, nggak begitu bisa kalau hitung-hitungan mungkin berhitung, tapi dia pasti punya potensi yang lain. Nah berarti memang dia harus dipotensikan ke bagian yang lain. Mungkin dia senang olahraga, mungkin dia suka dengan bidang seni, atau mungkin yang lainnya. Artinya sekolahan itu mewadahi semua kebutuhan anak, bagaimana mereka bisa dikembangkan, tapi lingkungannya ini loh yang perlu dipupuk agar anak itu sesuai passionnya, dia bisa belajar dengan maksimal hingga dia mencapai kodratnya itu, pilihannya apa gitu ya. Nah itu bisa maksimal, akhirnya dia menjadi manusia yang memang dia punya kemampuan di bidang tertentu. Ketika dia di sekolah dia bisa bermanfaat, ketika dia di keluarga juga bisa memaksimalkan, apalagi di masyarakat dia juga nanti bisa bermanfaat gitu Ibu. Berarti sebagai seorang guru kita tuh harus tahu passion anak-anak. Iya. Nah, dari sekian banyak anak-anak, kira-kira awal Bapak Ibu guru supaya tahu si A punya passion apa, si B passion apa, sampai semuanya tahu menyeluruh, bisa dikembangkan passion masing-masing sehingga menimbulkan belajar yang menyenangkan, itu ada caranya apa tidak? Strategi. Nah strateginya tadi di awal sudah saya sampaikan Bu, dari seperti ada tes diagnosis awal, nanti kan hubungannya dengan seperti yang disampaikan di proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Bu. Jadi potensi yang kita tahu bahwa anak itu memiliki apa di rumah, kemudian kalau dalam pembelajaran nanti memiliki kemampuan apa, kita kan tahu di awal gitu loh. Jadi kita passionnya. Jadi dulu dalam diagnosis awal ya secara tidak langsung nanti dari guru satu dengan yang lain nanti kan ada kesamaan. Mama passionnya ada yang olahraga, pasti jawabannya sama. Gitu loh. Jadi nanti ada komunikasi antar guru. Makanya dalam proses pembelajaran sekarang itu untuk pembelajaran tujuan akhir pembelajaran itu ada kolaborasi antara satu guru dengan orang guru yang lain, seperti dalam forum MDMP atau apa itu. Kalau Ibu Putih? Ya kalau strateginya salah satunya dengan diagnosis itu lah Bu. Ya, diagnostik itu kan bisa dilakukan untuk mengukur kemampuan kognitifnya ya, diagnostik kognitif. Ada pula yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana minatnya, bagaimana profil belajarnya, bagaimana gaya belajarnya gitu ya Bu ya, melalui diagnostik non kognitif. Dari diagnostik non kognitif kita tahu, oh misalkan anak ternyata punya passion apa, kemudian cara belajarnya harus bagaimana, mendengarkah, melihat gambarkah, atau melihat gambar dengan mendengarkan, atau hanya dengan deskripsi saja dia sudah paham. Ya, nah nanti bisa diaplikasikan oleh guru untuk mengasah kemampuan kognitifnya ketika pembelajaran di dalam kelas, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan sekarang pun untuk menyalurkan potensi siswa itu kan dari berbagai pembelajaran ya Bu ya. Artinya fokusnya bukan hanya pembelajaran itu di kelas atau dalam kegiatan intrakurikuler, tapi di Guru Merdeka pun sekarang lebih dieksplorasi di kokurikulernya, misalkan di kegiatan P5 ya, untuk mengasah bagaimana karakternya melalui profil belajar Pancasila. Nah, di situ juga anak bisa mengeksplorasi potensi-potensinya melalui kolaborasi yang dilakukan di setiap tema yang ada di P5. Kemudian ada lagi di ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler itu kan disediakan oleh sekolah untuk mewadahi siswa-siswa dengan bakat minatnya sendiri-sendiri, mereka bisa bereksplorasi. Nah, inilah wadah yang diselenggarakan oleh sekolahan untuk memupuk. Strateginya berarti kan dari situ ya. Ini secara umumnya seperti itu. Artinya mewadahi dan membuat lingkungan pembelajaran itu bisa mengoptimalkan potensi siswa untuk mencapai hasil yang maksimal dari masing-masing anak. Oke. Nah, ini kan kita sebagai guru kan kadang bertanya-tanya, kira-kira siswa itu di kelas pembelajaran dari seorang guru menyenangkan itu dilihat dari apa?
kayak oh ini ternyata siswa kita senang Ya, diajar oleh kita. ya, Adakah kita bisa melihat wah ternyata si A pembelajaran seperti ini kurang Hmm. menyenangkan, seperti ini kurang menyenangkan. Pernah mengalami kendala seperti itu nggak? ya jelas Bu. Ya, jelas itu Makanya ya. Pembelajaran Ya. menyenangkan itu kan dari materi satu ke materi yang lain kan nanti beda kan. Iya berbeda. Iya. Tuh. Oke, wah menyenangkan sekali obrolan suka-suki kita ya. Iya. Sebenarnya ini mau saya lanjut loh Pak. Bu. Iya, oke. Semuanya dengan berat hati saya akhiri obrolan suka-suki kita. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.